Desa Argosari terletak di tengah hutan lebat yang seolah terisolasi dari dunia luar. Udara di sana selalu terasa dingin, bahkan di siang hari bolong sekalipun. Penduduk desa hidup dengan tenang, menjalani rutinitas sehari-hari tanpa banyak gangguan. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia gelap yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Ritual terlarang yang telah dilakukan puluhan tahun lalu masih membayangi kehidupan mereka. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, menerangi jalanan desa yang sepi. Angin berhembus pelan, membawa suara gemerisik daun yang seolah berbisik tentang sesuatu yang menakutkan. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, seorang pemuda bernama Ardi sedang duduk di teras. Matanya menatap ke arah hutan seolah menunggu sesuatu. Ardi adalah penduduk asli desa Argosari, tetapi ia baru kembali setelah 5 tahun merantau ke kota. Ia pulang karena mendapat kabar bahwa ibunya sakit keras. Namun, sejak kembali, ia merasa ada yang aneh dengan desanya. Penduduk terlihat gelisah, terutama ketika malam tiba. Mereka cepat-cepat menutup pintu rumah dan menghindari keluar setelah matahari terbenam. Ada apa dengan desa ini? Gumam Ardi dalam hati. Ia mencoba bertanya kepada ibunya, tetapi sang ibu hanya menggeleng dan berkata, "Jangan banyak tanya, nak. Ini urusan orang tua. Kau tidak perlu tahu." Tapi Ardi tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Ardi mengambil senter dan berjalan keluar rumah. Ia menuju rumah tetangganya, Pak Jono, yang dikenal sebagai sesepuh desa. Pak Jono sedang duduk di depan rumahnya, merokok dengan wajah yang muram. Ketika melihat Ardi mendekat, ia tampak terkejut. "Ardi, kenapa kau keluar malam-malam? Cepat pulang!" seru Pak Jono dengan suara bergetar. "Pak Jono, saya ingin tahu, ada apa dengan desa kita? Kenapa semua orang terlihat ketakutan?" tanya Ardi penuh curiga. Pak Jono menghela napas panjang. "Kau tidak akan mengerti, Ardi. Ini bukan urusanmu. Lebih baik kau pulang dan jangan pernah keluar lagi setelah gelap." Tapi Ardi tidak mau menyerah. "Saya harus tahu, Pak. Saya merasa ada yang tidak beres. Apa yang terjadi di sini?" Pak Jono menatap Ardi sekilas, lalu menunduk. "Baiklah, kalau kau memang ingin tahu. Tapi ingat, apa yang kau dengar malam ini, jangan pernah kau ceritakan kepada siapapun." Ardi mengangguk, dan Pak Jono mulai bercerita. Puluhan tahun lalu, ada seorang dukun yang tinggal di hutan belakang desa. Namanya Mbah Suro. Ia memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Suatu hari, penduduk desa meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah besar. Saat itu, desa kita dilanda wabah penyakit yang membunuh banyak orang. Mbah Suro menawarkan solusi, yaitu sebuah ritual terlarang yang bisa mengusir wabah itu. Tapi, ritual itu membutuhkan pengorbanan. Ardi merasa ngeri mendengarnya. "Pengorbanan? Apa maksudnya?" Pak Jono menatap Ardi dengan mata kosong. "Dia meminta nyawa seorang anak kecil sebagai tumbal." Ardi tercekat. "Apa? Dan penduduk desa setuju?" Pak Jono mengangguk pelan. "Mereka tidak punya pilihan. Wabah itu sudah merenggut banyak nyawa. Akhirnya mereka memilih seorang anak yatim piatu yang tidak punya keluarga. Ritual itu berhasil dan wabah pun hilang. Tapi sejak itu desa kita tidak pernah tenang. Roh anak itu konon masih gentayangan, mencari balas dendam." Ardi merasa bulu kuduknya berdiri. "Apakah itu benar, Pak Jono?" "Aku tidak tahu, Ardi. Tapi banyak orang yang melihat penampakan anak kecil di hutan. Dan setiap bulan purnama, suara tangisannya bisa terdengar jelas." Ardi terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. Ia merasa ada yang tidak beres dengan cerita itu. "Pak Jono, kenapa ritual itu disebut terlarang?" tanyanya lagi. "Karena
Ritual itu melibatkan kekuatan setan. Mbah Suro sendiri menghilang tak lama setelah ritual itu. Konon, ia dimakan oleh kekuatan yang ia panggil. Ardi mengangguk pelan. Ia merasa harus mencari tahu lebih banyak. Malam itu setelah meninggalkan rumah Pak Jono, ia memutuskan untuk pergi ke hutan. Ia ingin melihat sendiri apakah cerita itu benar. Dengan senter di tangan, Ardi menyusuri jalan setapak menuju hutan. Suara jangkrik dan burung hantu memecah kesunyian malam. Semakin dalam ia masuk, semakin dingin udaranya. Ia merasa ada yang mengawasinya, tapi setiap kali ia menengok, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, senternya padam. Ardi mencoba menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Ia berdiri dalam kegelapan. Jantungnya berdebar kencang. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, tapi ia mendengar suara langkah kaki kecil mendekat. Perlahan, ia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di antara pepohonan. Anak itu mengenakan baju lusuh dan wajahnya pucat. Ardi ingin lari, tapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Anak itu menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum lebar. Senyum yang membuat Ardi merasakan ketakutan yang luar biasa. Kamu siapa?" tanya Ardi, suaranya hampir tidak terdengar. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya menunjuk ke arah Ardi. Tiba-tiba, Ardi merasa ada yang menariknya dari belakang. Ia berteriak, tapi suaranya seperti tertelan oleh kegelapan. Ketika Ardi terbangun, ia sudah berada di rumahnya. Ibunya sedang duduk di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan. "Ardi, kau baik-baik saja. Kau pingsan di hutan tadi malam," kata ibunya. Ardi mengangguk pelan, tapi ia merasa ada yang tidak beres. Ia melihat ke cermin di dinding, dan jantungnya hampir berhenti. Di belakangnya terlihat bayangan anak kecil yang ia lihat di hutan. Sejak saat itu, Ardi tidak pernah bisa tenang. Setiap malam, ia mendengar suara tangisan dan langkah kaki kecil di sekitar rumahnya. Penduduk desa semakin menjauhinya, seolah mereka tahu apa yang terjadi. Akhirnya Ardi memutuskan untuk pergi dari desa Argosari. Tapi sebelum ia pergi, ia menemukan sebuah buku tua di loteng rumahnya. Buku itu berisi catatan tentang ritual terlarang yang dilakukan puluhan tahun lalu. Di halaman terakhir, ia menemukan sebuah nama, Ardi. Ardi terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa namanya ada di buku itu. Ia membaca catatan itu dengan teliti, dan semakin ia membaca, semakin ia merasa ngeri. Ternyata ritual itu tidak hanya membutuhkan satu tumbal, tetapi dua. Dan tumbal kedua itu adalah dirinya sendiri. Ardi merasa dunia sekelilingnya berputar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa kecil dari belakangnya. Ia menoleh dan melihat anak kecil itu berdiri di sana, tersenyum lebar. "Kamu tidak bisa lari, Ardi," bisik anak itu. Ardi berteriak, tapi tidak ada yang mendengarnya. Penduduk desa sudah tahu bahwa ritual itu tidak pernah benar-benar berakhir. Dan sekarang, Ardi harus menghadapi konsekuensinya. Malam itu, desa Argosari kembali sunyi. Tapi di tengah hutan, suara tangisan anak kecil masih terdengar, menunggu korban berikutnya. Support terus channel ini, like and subscribe channel ini, agar terus memberikan cerita horor